Oke, jadi kita ngomong tentang perkembangan sistem informasi ya. Jadi sebelumnya kita kenalan sama sistem informasi itu apa ya. Dan pada dasarnya sih sebenarnya dari dulu kita udah pakai sistem informasi gitu ya intinya. Tapi memang dulu seperti kalian ketahui kan ya nggak ada internet gitu ya. Ya mulai dari pembukuan pakai buku lah. Mungkin di Indonesia masih ada ya, kayak ngitung-ngitung cash flow segala macam, misalnya di warung ya, masih pakai buku gitu, ya kan? Iya, Pak. Masih pakai buku, kira-kira beli modal berapa, kemudian hari ini omsetnya berapa, kan kayak gitu ya. Eh, Sebenarnya kalau untuk UMKM ya, kebanyakan sih em, bisa dibilang sih, kebanyakan UMKM itu kenapa jarang ada yang berkembang ya? Ya karena dari sisi pembukuannya juga ya sering kecampur-campur ya sama uang pribadi gitu ya. Jadi ya dicatat apa, misalnya untuk hari ini nih beli beli modalnya segini gitu ya. Omsetnya misalnya beli modal 2.000, eh, 2.000 omsetnya berapa? Omsetnya 600.000 gitu misalnya. Kayak jualan dagang apa gitu ya. Nah, padahal sebenarnya harusnya omsetnya bisa bisa 1 juta gitu ya. Tapi kenapa 600.000? Uh, mungkin misalnya di warung ya, jualan di warung, uh, pas pagi-pagi, misalnya setelah sarapan, anaknya butuh jajan, terus diambil dari uang warung gitu loh. Tuh. Kemudian siang-siang lagi, uh, um, pas jaga warung, kira-kira ada abang tukang bakso lewat, beli lagi, ambil dari warung, duit dari warung. Kemudian apa lagi? Misalnya, um, misalnya ada yang apa, orang minta-minta datang minta sedekah gitu, terus ambil dari warung, ambil lagi. Nah itu kan sistem kayak gitu, sebenarnya yang bikin kita nggak sadar gitu ya. Sebenarnya posisi keuangan kita, warung kita itu gimana sih gitu ya, yang sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin untuk menghindari itu makanya sistem informasi ini makin lama makin berkembang ya. Mungkin dulu cuma pakai buku gitu ya. Sekarang pencatatan jadi lebih canggih, nggak cuma dari satu sisi doang gitu. Ya, anggaplah eh, kita usaha kita sekarang udah lebih besar daripada UMKM gitu. Nah, tentu makin banyak yang harus dilihat ya. Keuangan dari sisi apa? Nggak bisa dilihat dari sisi operation aja gitu ya. Nggak bisa dilihat dari eh, belanja hari ini apa aja gitu. Jadi pasti lebih banyak lagi gitu ya. Itu. Oke. Oleh karena itu kita lihat nih perkembangannya dari zaman ke zaman gimana ya. Hmm. Nah, ini pengertiannya, sistem informasi adalah perangkat fisik dan teknologi yang mendukung operasi bisnis ya. Nah, jadi di sini dia bukan cuma pencatatan ya, tapi dia juga bisa membantu kita ngambil keputusan di sini gitu ya. Jadi kita bisa ngambil keputusan juga di sini ya. Kemudian ya intinya kita pengen bisnis kita itu secara operasional ya, efisien dan efektif. Ya, efisien dan efektif ya caranya dengan memanfaatkan sistem informasi ya. Ya, balik lagi ke mm, biar kita nggak keputusan yang nggak menerka-nerka gitu ya. Lebih baik based on data. Ya balik lagi ya, datanya seperti apa ya harus jelas juga. Berarti data kita isinya harus fakta ya. Isinya harus sesuatu yang sebenarnya ya. Karena
nggak semua yang orang ngomong dalam data ya itu kenyataannya. Ya kadang ada orang argumennya dipakai data, tapi apa? Datanya data samplingnya jelek gitu lah. Misalnya ya dia sengaja kayak pengen mendukung eh, argumen dia tentang apa gitu, tentang kebenaran A gitu. Ya udah dia ngambil data sampelnya ya orang-orang yang percaya aja gitu. Ya balik lagi ya. Sebenarnya orang yang ngomong pakai data belum tentu benar, kecuali datanya benar-benar serandom mungkin gitu ya, nggak ada diatur gitu ya. Jadi sistem informasi juga kayak gitu ya, harusnya data secara keseluruhan yang diambil ya, nggak cuma dari sisi sisi satu di departemen doang gitu ya. Sehingga nanti keputusan-keputusan yang diambil ya sifatnya eh, lebih holistik dan lebih strategik gitu ya, lebih nyentuh ke banyak hal gitu. Hmm. Jadi kalau sistem informasi erat sama sama akuntansi ya sebenarnya. Ya karena data-data yang kita ambil ya data-data seputar yang diukur ya, yang di account ya, akuntansi gitu ya. Jadi ini ya kalau kita ngelihat perkembangan dari waktu ke waktu sistem informasi ya, ini ada beberapa tahun belakangan nih. Mulai dari tahun 90 ya, 1980, 50 sorry. Untuk era akuntansi dan operasional gitu ya. Ini sistemnya pakai komputer, ada pengolahan data transaksi bisnis. Contohnya sistem pengolahan transaksi. Ya mungkin nanti akan kita bahas ya secara detail ya masing-masing era ini. Kemudian era informasi ya. Pada tahun 1970, nah, sistem informasi kita juga berkembang ya dan kita bisa ngambil keputusan di semua tingkatan manajemen. Lanjut di era 1980, kita udah mulai ada internet gitu ya, ada local area network ya, LAN gitu ya. Kemudian impact-nya apa ya, akibatnya apa? Kita bisa akses informasi secara online dan real time ya. Dan muncul era global ya di tahun 1990 ke atas. Ya internet sudah makin ini, sudah makin maju, sehingga ya apa yang beda ya? Kalau LAN sama internet, kira-kira apa yang membedakan kita? Apa yang membedakan lokal sama internet? Ada yang tahu nggak? Kalau Mm-mm. LAN itu hanya itu kan pakai kabel, Mbak ya. Nggak nggak bisa hanya satu area itu, kayaknya seperti itu. Katakannya di sekolahan kayak gitu, jadi satu sekolahan itu pakai LAN gitu ya. Iya, jadi ya Nggak satu bisa keluar. sekolah itu bisa berkomunikasi ya gitu ya. Kalau kita ngomongin Mm-mm. sekolah gitu ya. Satu sekolah itu bisa berkomunikasi, tapi dia nggak bisa mengakses informasi dari luar gitu. Itu Iya. LAN. Nah, tapi kalau sekarang kan internet ya. Internet kita bisa mengakses informasi dari semua hal gitu. Ya nggak? Nah, kegunaannya untuk apa ya? Dengan adanya bedanya LAN sama internet ini gitu ya. Kalau dalam bisnis ya, misalnya operation ya, misalnya supply ya, supplier ya. Kalau supplier kita nggak bisa akses data dari supplier gitu lah. Misalnya dari internal kita punya supply tinggal 10 gitu. Kita punya bahan baku tinggal 10. Nah,
Kalau dulu kan kita harus kontak satu per satu pakai HP mungkin ya. Supplier kita ada nggak barang bakunya, ada nggak ini gitu ya. Nah dengan ada internet mungkin supplier udah ada tuh bikin di update informasinya kira-kira bahan A itu. Nah misalnya kita bisa bikin sistem informasi ya internal kita sendiri dan supplier kita minta isi ke sistem kita gitu ya bisa gitu. Nah dengan menggunakan internet di supplier satu, 2, dan 3, 4 misalnya. Kita bisa tahu ada berapa stok yang A gitu ya. Stok A 10, stok B 5, harganya per item berapa gitu ya. 10 juta atau berapa. Nah, jadinya karena bisa diakses oleh orang luar, kita jadi tahu supplier mana nih yang kira-kira eh, bagus baiknya kita ambil gitu ya. Ya, kalau kita punya seorang bisnismen kan kita pasti nggak bergantung sama satu satu dua supplier doang ya. Kita harus punya banyak info supplier gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya kita bisa menyesuaikan sama kondisi bisnis kita saat ini gitu ya. Jadi misalnya hari ini sepi gitu ya, nanti tinggal ambil yang eh, supplier yang paling murah ya harganya gitu ya. Misalnya rame banget gitu ya. Nah, supplier yang murah harganya ini ternyata cuma punya 10 doang gitu misalnya. Secara otomatis kita akan ambil barang dari supplier yang lain ya gitu ya. Nah, yang mana yang kita ambil sekarang? Mungkin ambil yang termurah kedua atau gimana. Nah, ternyata a- eh, sebenarnya harga nggak serta-merta jadi pertimbangan kita. Kadang ada supplier yang ngasih kayak ini ya, ya sama loyalty gitulah gitu ya. Jadi kalau misalnya beli barang dari mereka, semakin banyak beli dari mereka, kita bakalan dapat bonus apa gitu. Bonus free ongkir segala macam gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus dihitung-hitung. Nah, ini ya buatnya salah satunya bikin mengelola data supplier gitu ya. Kemudian apa yang paling sering sekarang ini? Internet, maju internet berarti channel jualan kita makin banyak ya. Channel. Kalau dulu kita cukup buat toko aja ya. Buat toko, ya udah kita jualan. Tapi kan kalau jualan ya, jualan pakai toko yang beli kan orang-orang terdekat doang ya. Orang-orang di region A doang gitu ya. Tapi kalau misalnya em, kita memanfaatkan internet ya, kita bisa manfaatkan kayak e-commerce ya. E-commerce. E-commerce misalnya kita bikin website sendiri semacam Tokopedia atau apa gitu ya. Semacam Lazada atau Zalora atau apa. Nah, tapi buat kita pribadi itu ya e-commerce gitu ya. Kemudian apa? Kemudian hmm, marketplace gitu ya. Nah, marketplace ini contohnya apa? Ada yang tahu nggak contoh marketplace itu apa? Tokopedia, Tokopedia gitu ya. Lagi Shopee, Shopee gitu ya. TikTok Shop. TikTok Shop sekarang gitu ya. Nah, itu kan mem- mempertemukan antara penjual dan pembeli ya. Bedanya e-commerce itu sistemnya kita yang pegang sendiri. Kalau marketplace kita nebeng gitu ya. Nah, itu ya kalau dari sisi channel penjualan. Tapi dengan ada internetnya lagi, ada lagi yang beda dari
channel marketing ya. Channel marketing ada lagi beda. Kalau dulu kita belanja apa kita ngiklanin ya dari mulut ke mulut gitu ya, atau enggak kita tempel tempel kertas ya ke sekolah-sekolahan misalnya beli jajanan kita gitu, atau apa ke kantor-kantor kita kasih selebaran atau apa gitu. Sekarang dengan adanya internet ya, channel marketing kita juga makin nambah gitu ya. Tadi ada yang nyebut TikTok ya, so, bisa dimanfaatkan buat channel marketing juga, Pak. Sosial media ya. Nah, hitungannya TikTok sosial media juga nggak? Iya. Sosial Masuk, media Pak. ya. Masuk ya. Kalau Ya, sekarang kayaknya sudah rangkap, Pak. udah ngerangkap semua ya. Iya, Channel channel jualan juga ada ya. semua ada. Dan kayaknya semua 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 kayak YouTube gitu ya, Instagram pada ngikut video shortnya TikTok juga ya. Iya, Pak. Hmm. Semua. Ya, ya Facebook pun karena ada sekarang. Facebook ada, LinkedIn saya juga pakai ada. Jadi kayak semua ada Twitter gitu. juga ada. Nah, iya, sosial media itu juga ya karena orang orang biasanya mantengin sosial media lebih lama ya dibandingkan website-website yang lain gitu ya. Nah, ini channel marketingnya bisa dimanfaatkan buat memasarkan produk kita gitu ya. Baik bentuknya video atau bentuknya image ya, gambar gitu ya. Bisa. Nah, kalau ngomong marketing sama internet ya, kita ngomongnya digital marketing berarti ya. Berarti apa lagi nih? Kayak berarti otomatis kita harus punya website kita sendiri ya. Website kita sendiri. Di mana website kita sendiri itu ada komponen namanya SEO ya buat agar website kita itu sering dilihat orang ya pada saat kita mencari di sosial media, mencari di search engine atau kayak Google gitu ya. Kemudian kalau kita bayar itu ada SEM namanya, search engine marketing, harus bayar. Itu semacam ads di platform Facebook itu apa ya, Pak ya? Yang Kenapa? kalau kita bayar aksi itu terus dia nanti bisa dijangkau oleh banyak orang gitu. Mm-mm. Facebook Betul. Ads kayak gitu Pak ya. Facebook Ads. Facebook Ads. Iya. AdSense. Tapi Facebook Ads itu di sosial media sih sebenarnya kan, Facebook sosial media ya. Iya. Sosial media tuh ada namanya organik istilahnya ya. Organik, ada yang namanya berbayar gitu ya. Ah, Nah, sebenarnya kita juga bisa pakai organik sih, maksudnya kan follower kita banyak, postingan kita juga banyak yang nge-like ya. Ya enggak? Nah, secara otomatis kita iya. sebenarnya bisa bisa melakukan kegiatan marketing secara alami gitu ya. Organik kan alami ya. Free, secara free. Secara free, alami tanpa bayar. Nah, tapi ada opsi satu lagi yang berbayar, yang pakai sosial media yang berbayar, yang ads gitu lah. Nah, kalau yang berbayar ini ya, kalau yang organik ya, cuma biasanya cuma follower-follower kita doang yang tahu gitu ya. Ya nggak? Iya, jangkauannya sedikit. Jangkauannya lebih sedikit. Ini Iya. tergantung sama follower kita. Ya, mungkin orang yang influencer yang followernya udah banyak, ya udah gitu ya, cukup ya dengan follower mereka gitu ya.
Tapi kalau misalnya dia baru bikin akun ya, misalnya baru bikin akun bisnis kan awal-awal followernya nol atau gimana, paling yang follow ya orang-orang terdekatnya doang gitu ya. Nah, itu barulah bisa dimulai sama dengan kegiatan berbayar dulu. Nah, tapi kita nggak tahu juga sih mana yang paling paling works ya, organik atau yang berbayar gitu ya. Kalau yang organik kan istilahnya orang udah tahu lebih lama ya tentang kita. Kalau yang berbayar kan, berbayar nih ibaratnya kayak di explore ya. Kalau di Instagram kalian di explore gitu ya. Di explore itu kan banyak kayak postingan apa? Banyak contoh-contoh ini post-post orang lain yang tidak kita follow ya. Nah, sebenarnya itu ada yang berbayar di antara itu semua. Yang berbayar ini dia meningkatkan kemungkinan dia akan dilihat oleh orang lain. Itu sih. Tuh ya. Berarti kan ada banyak nih. Ada channel penjualan, ada channel marketing, ada supplier juga gitu ya. Nah, itu data-data yang seperti itu dengan bantuan internet ya, itu lebih gampang kita dapatin gitu ya sebenarnya. Jadi kita bisa berfokus pada eh, keunggulan kita gitu ya. Bandingkan kalau dulu cuma LAN doang ya. Bahkan dulu cuma kita catat sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita udah bisa memanfaatkan banyak hal nih. Harusnya eh, makanya beda ya cara jualan dulu sama jualan sekarang. Kalau jualan sekarang lebih lebih gampang, maksudnya lebih gampang bikinnya gitu ya. Kita lebih gampang bikin bisnis ya. Tapi karena lebih gampang itu, jadi lebih banyak kompetisinya lebih banyak ya dibandingkan dulu ya. Ya nggak? Iya. Jadi nggak semua orang berhasil juga gitu ya. Kalau dulu susah bikin bisnis gitu ya. Karena mau masarin kemana gitu ya. Bingung nawarin orang satu-satu. Sekarang tinggal pasang iklan di internet atau apa, atau sampai ada yang pakai influencer atau apa, udah Endorse. selesai, ya kan? Iya, endorsement. Endorse gitu. Itu ya untuk perkembangan sistem informasi ya, yang global. Oke, kita coba lebih detail ya ngelihatnya satu persatu. Ini pertama era akuntansi dan operasional. Nah, ini kita coba ambil transaksi-transaksi bisnis ya, kayak kita nyatat di buku ini aja lah, buku warung kita ya gitu ya. Apa aja yang kejual, barang-barang apa aja gitu ya. Kalau dulu kan ribet banget ya nyatat kayak gitu ya. Masukkan ke dalam sistem informasi, kemudian direkam ke database ya. Kemudian baru kita olah. Kalau sekarang kan tinggal pakai scanner itu ya, kayak scan barcode gitu ya. Kalau yang udah punya misalnya di warung ya, scan barcode, tit gitu. Kita jadi tahu yang kejual apa aja gitu ya. Kalau kayak masih di warung-warung kan, em, ya catatnya manual ya. Dan kita masukinnya juga manual. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Biar kita tahu ya. Misalnya di warung kita itu sebenarnya em, produk apa aja yang paling laku gitu ya. Dan paling nggak laku yang mana aja. Jadi kita bisa tahu, bisa kita manage ya. Kira-kira untuk etalase kita atau di lemari-lemari
pajangan produk kita maunya ngisi apa aja di sana. Ya, tentu kita pilih yang paling laku gitu ya. Tapi nggak selamanya yang paling laku sih, karena setidaknya ada ditambah-tambah yang lain lah biar terkesan toko kita lebih lengkap gitu ya. Kadang ada strategi juga kayak gitu. Hmm. Nah, ini ya kurang lebih untuk gambaran sistem era akuntansi dan operasional. Jadi semua data transaksi ini ada yang dimasukin ke database gitu ya. Kemudian kita bisa bikin laporan dari sana, bisa untuk data saat ini ya atau data yang masa lalu. Jadi diambil dari database, langsung diolah jadi laporan. Nah, ini akan kita serahkan kepada um, mungkin ada stakeholder yang bisa bertransaksi sama kita, serta manajer-manajer di level bawah kita. Hmm. Hmm. Oke, ini penjelasannya aja. Nah, sekarang kita ngomongnya era informasi ya. Era informasi yang kedua. Nah, kalau tadi ya seputar ini ya levelnya operasional ya. Jadi kita sekarang menyediakan informasi buat manajer ya. Tujuannya mengambil keputusan ya atau decision maker ya, decision making ya gitu ya. Nah, ini kita nggak cuma mencatat bisnis operasi bisnis harian doang ya. Kayak tadi ya transaksi hari ini apa aja misalnya kayak dari sisi kalau bisa kita warung ya, kita nyatat barang-barang yang kejual apa aja gitu ya. Nah, tapi sekarang kita ngomongnya informasinya lebih mendalam gitu ya. Tujuannya buat dian ya dianalisis oleh manajemen di berbagai tingkatan tentunya. Nah, ini ya untuk sistem informasi yang di era informasi, kalian tahu level manajerial nggak? Nah, ini level satu, level 2, level 3. Ini mungkin bentuk hierarkinya kayak gini ya. Kalau di tempat kerja misalnya ini supervisor ya. Supervisor biasanya ada banyak gitu ya. Kemudian ini ada manajer operasional, manajer manajer marketing, manajer produksi, manajer apa lagi gitu ya. Yang ketiga CEO-nya gitu ya. Jadi sebenarnya eh, tingkatan-tingkatan ini sesuai sama jumlahnya ya, jumlah anggotanya, sesuai juga sama apa yang tanggung jawab mereka ya. Jadi supervisor ini lebih ke pengarahan, perhatian. Biasanya supervisor ngelapor ke headnya, ke kepalanya gitu ya. Nah, gimana laporan dari supervisor operation gimana, dari supervisor production gimana, dari supervisor apa gimana gitu ya. Nah, kemudian, nah dari manajer ini ya, dia akan ngolah data-data atau informasi yang seperti itu ya. Mungkin di bagian manajer apa production ya, dia menemukan ternyata yang perlu berdasarkan laporan dari operasional ini harus diperbaiki nih karena mesin satu nggak bekerja dengan baik. Nah, tapi
Eh, yang kedua, dari supplier juga ternyata bermasalah karena dia telat ngiriminnya di produk sebelumnya. Kemudian di bagian operation yang lain, ternyata apa ya, denah oh, proses dari A ke B itu makan waktu karena jarak antar forkliftnya, jaraknya susah dijangkau oleh forklift gitu. Nah, pokoknya banyaklah faktor-faktor yang eh, menyebabkan operasi nggak berjalan lancar dan dia ambil informasi itu dari supervisor. Nah, itulah yang dianalisis oleh manajer kepala yang di level kedua. Nah, kemudian yang level paling atas, dia ngambil dari informasi dari manajer semuanya, manajer operation, manajer production, manajer marketing, segala macam. Nah, dia manfaatkan informasi-informasi itu buat kira-kira perusahaan kita itu lebih ke strategik ya, pengen diarahkan kemana gitu ya. Mungkin dia ngelihat marketingnya nggak terlalu bagus, tapi produk kita kualitasnya bagus dan kita juga bisa memproduksi banyak. Nah, mungkin dari level yang paling tinggi, mungkin CEO-nya, oh baik kita fokusnya ke B2B aja gitu lah. Karena mungkin kalau ke pasar retail ya, pasar uh, ke pribadi individu, mungkin effort kita untuk ke marketing uh, gede banget gitu ya, banyak gitu. Ya udah, kita lebih baik fokus ke sat, 5 atau 10 perusahaan, terus kita jual sekalian banyak gitu. Ini dia ambil dari informasi marketing manajer-manajer sebelumnya gitu. Jadi kayak gitu. Itu ya. Hmm. Nah, oleh karena itu ya, biasanya untuk era sistem informasi ini, dia akan dibagi-bagi per divisi ya, yang paling jelas. Ada informasi pemasaran, ada akuntansi, ada keuangan, ada produksi, ada sumber daya gitu ya. Jadi dispesifikkan eh, biar bisa, biar semua level manajerial ini ya, jadi paham permasalahannya itu ada di mana gitu ya. Ya seperti itu sih. Permasalahan, batasan-batasan mereka ada di mana gitu juga gitu. Oke, dan ada pertanyaan yang pengen didiskusikan di sini? Sampai di sini dulu. Sistem informasi keuangan dan akuntansi itu bedanya apa ya? Hmm, Keuangan dan akuntansi ya. Ya, Hmm, Kayaknya sih ya, yang akuntansi itu lebih ke sesuatu yang udah terjadi gitu ya. Intinya kan akuntansi kan ini ya, aset sama liabilities ya. Yang nggak di laporan neraca keuangan itu. Tahu nggak? ya. Intinya kita pengen catat ini secara detail gitu. Ini kan tentu sesuatu yang udah terjadi gitu ya. Nah, kalau keuangan bisa aja kayak strategi belanja kita gitu. Kayak misalnya per bulan kita habisin apa aja, terus ke depan kita pengen berkembang kemana gitu. Jadi dia
Terus kayak orang ya, mungkin orang purchasing masuk ke sini juga ya. Kayak apa aja yang ya intinya kayak pembiayaan mana yang harus diprioritaskan gitu loh. Kalau yang udah kecatat gitu ya, yang berhubungan sama kondisi posisi keuangan perusahaan ya, itu di akuntansi. Tapi kalau kayak buat perencanaan segala macam, perencanaan ya, itu di keuangan. Ya sih seperti itu. Oke. Hmm. Gimana? Hmm. Banyak ya. Oke. Ada, udah cukup tadi? Atau ada pertanyaan lagi? Saya sudah cukup, Pak. Hmm. Mungkin Oke. kawan-kawan yang lain. Ya, yang lain ada? Cukup, Pak. Cukup. Mantap. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, kalau gitu. hmm, Ini juga ya di era informasi ya, ada teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengendalikan proses produksi ya. Ini ada sistem pengendali proses atau proses kontrol sistem ya. Jadi ada yang ini ya, membantu dari semua proses ya, mulai dari perencanaan, pengendalian sama pelaksanaannya sendiri ya. Terus ada juga yang terintegrasi. Terintegrasi berarti semuanya digabung ya, baik perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan itu biasa digabung. Nah, biasanya sih kalau di conveyor ya, atau di masing-masing unit produksi kalian tuh, benarnya dia dicatat loh berapa produk yang kejual gitu ya. Kalian sadar nggak sih, di sana itu ada sensor-sensor gitu. Di di pabrik kalian ada nggak kira-kira? Ada ada yang bentuknya kamera gitu ya. Ada bentuknya proximity, kayak sensor. Tak tahu nggak kalian? Atau pernah sadar nggak? Kurang tahu, Banyak, Pak. Pak. Banyak kan ya? Oh, ada yang kurang tahu, ada yang banyak gitu ya. Iya. Nah itu coba kalian perhatikan lah gitu ya. Hmm. Kalau perencanaan pastinya ada di sebelumnya ya. Mungkin nggak kelihatan sama kalian. Tapi kalau di pelaksanaan biasanya kayak kalau kalian produksi sesuatu, ya, setiap kali produk misalnya selesai di tahap satu, tahap 2, tahap ketiga, sampai terakhir gitu ya. Biasanya ada pengecekan kayak gini gitu. Nah ini sebenarnya dia nggak cuma di sana doang, em, nggak cuma buat memantau kondisi saat ini ya, tapi datanya itu juga sebenarnya direkam oleh pusat gitu ya, biar memantau kondisi pabriknya gimana sih sekarang gitu, bahan evaluasi mereka juga gitu ya, kayak gitu.
Nah, tentunya kalau pabrik kan juga mereka nggak cuma melihat doang, biasanya juga ada kalau misalnya mereka tahu ya, dipantau, oh ternyata barang ini cacat, biasanya langsung di reject gitu. Di sistem kalian ada yang otomatis nggak atau manual meriksanya? Manual, Pak. Manual ya. Iya. Biasanya kalau di banyak yang udah otomatis gitu ya, biasanya mereka udah pakai kamera, sensor segala macam sih kayak gitu. Jadi bukan cuma mantau doang, tapi bisa bisa nyortir, bisa bisa ngasih tahu keputusan ya, nge-reject barang atau enggak gitu ya. Iya, Pak. Kemudian ini ada era jejaring gitu ya. Intinya ini kata kuncinya ya, eh, internal perusahaan saling terhubung ya, itu aja sih. Di dalam perusahaan itu saling terhubung. Jadi informasinya masih dalam lingkup perusahaan. Mungkin ini saya sambil jelasin sekalian sama yang jejaring global ya, atau internet. Ya, bedanya antara jejaring biasa ya sama jejaring global ya, itu ya. Kalau yang tadi dalam internal perusahaan, kalau sekarang global, di seluruh dunia bisa terhubung. Ini ya, yang tadi kayaknya saya juga sempat singgung ya. Ada sistem informasi strategis gitu ya. Nah, itu kita bisa manfaatin ya e-commerce ya buat penjualan gitu ya atau supply chain management gitu ya. Jadi untuk eh, mengintegrasikan beberapa vendor kita ya, beberapa titik supply supply chain kita gitu ya. Suppliernya siapa aja. Jadi kita bisa tahu kebutuhan kita dan gimana cara pemenuhannya. Kalau e-commerce ya, kita bisa tahu. Kalian tahu nggak sebenarnya di e-commerce itu kita bisa analisis banyak hal gitu loh. Jadi nggak cuma kita tahu barang mana yang kejual aja gitu ya. Tapi sebenarnya tiap kali kalian ke halaman website gitu ya, ke e-commerce misalnya lihat produk apa gitu, produk A. Nah itu sebenarnya udah kecatat gitu ya. Bisa aja sih misalnya produk B itu 10 kali dilihat ternyata dibeli 5 gitu ya. Kalau produk A misalnya 10.000 kali dilihat yang dibeli cuma 2. Nah mungkin kalau kita ngelihat cuma dibeli berapa aja, kita ngelihat, aduh yang A dikit banget nih, kayaknya kita butuh ngiklan lagi deh. Tapi ternyata nggak itu masalahnya. Kita ngiklan sebenarnya udah efektif gitu ya, 10.000. Bandingkan B cuma 10 doang. Tapi apa yang menyebabkan dia 10.000 ini nggak kejual gitu ya? Ya banyak, mungkin informasinya kurang jelas, mungkin harus sertakan kadaluarsa segala macam, kegunaan atau apa, atau mungkin website kita bermasalah di halaman yang A ini, nggak bisa sampai transaksi atau apa. Nah itu kita bisa manfaatkan informasi-informasi seperti itu. Makanya di saat di e-commerce ya, setiap halaman yang kalian lihat, kalian klik ya, itu sebenarnya kecatat gitu ya, buat dianalisis lebih lanjut. Tuh ya.
Kemudian ada EIS ya, Sistem Informasi Eksekutif ya. Ini buat manajer senior ya. Nah, ini buat ngambil keputusan-keputusan strategis. Nah, biasanya sih kalau untuk keputusan strategis, manajer yang strategik ya, biasanya melihat itu dari secara holistik ya. Jadi secara gambaran umum ya, secara keseluruhan, tapi gambaran umumnya aja yang dilihat. Mereka nggak akan ngelihat detail-detail gitu ya. Kecuali nanti dia pengen fokus ke suatu spesifik permasalahan. Nah, ya udah, ternyata ini kontributor utamanya. Nah, baru dilihat detail di sini. Tapi ketika dia membuat suatu strategi, dia nggak lihat detail banget gitu. Dia ngelihat secara umum dulu, baru setelah dia mutusin ke satu faktor gitu ya atau apa, baru dilihat detail di sana akar permasalahannya di mana. Makanya di sini ada juga fasilitas drill down-nya ya buat ngelihat secara detail. Oke, apa lagi ya? Ini ada grup sistem. Ini untuk keputusan tim atau kelompok ya, mungkin ada yang di divisi yang sama gitu ya. Biasanya untuk pertukaran ide. Kemudian ini ada GIS ya, Geographic Information System, menampilkan informasi berbasis lokasi gitu ya. Nah, mungkin barangkali perusahaan kita perusahaan gede gitu ya, ada di daerah A, daerah B, daerah C. Paling gampang sih kasih contohnya, contoh ini ya, apa franchise ya, franchise A yang pertama kali dia berhasil, franchise B sedikit berhasil, franchise C rugi gitu ya. Nah, ruginya kenapa? Nah, apakah karena salah daerah gitu ya, orang seleranya beda gitu ya, atau tempatnya emang jelek, atau karyawannya nggak ramah gitu, atau apa gitu ya, atau ada kompetitor di seberang, kebetulan kompetitornya udah lama ya. Ya, artinya informasi dari berbagai cabang ini akan diteruskan ke pusatnya gitu. Gitu. Hingga nanti dengan informasi-informasi dan performance feedbacknya segala macamnya, jadi tahu ya kira-kira apa yang harus dilakukan dengan cabang C gitu ya. Harus diimprove atau dipindahin atau gimana gitu ya. Tuh. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya kita. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nggak ada, Pak. Oke. Nggak ada ya. Ya, kalau gitu kita istirahat dulu ya. Sekitar 10 menit bagi yang mau sholat atau ke toilet silahkan. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke? Siap, Pak. Baik, Pak. Oke.
Ya, halo. Udah kembali Iya, Pak. semua? Udah kembali semua nih? Atau ada yang belum? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Tadi era jejaring global. Oke, tadi intinya untuk yang jejaring jejaring ya, atau sama jejaring global ya, cuma bedanya jejaring ini untuk informasinya itu ngalirnya di internal aja ya. Tapi kalau untuk jejaring global ini karena pakai internet ya, jadi jangkauannya lebih luas gitu ya, secara global. Hmm. Iya. Oke. Oke, jaring globalnya ada banyak ya. Ada yang sistem informasi strategik, ya, strategis. Ini yang kita juga udah jelasin ya, ada e-commerce sama supply chain management ya, salah satu contohnya. Kemudian ada sistem informasi eksekutif ya. Ini buat manajer-manajer yang di atas ya, yang levelnya udah senior gitu ya, udah kepala segala macam. Kemudian juga ada grup support system ya. Kalau ini sebenarnya kurang lebih sama kayak yang jejaring sebelumnya ya, tapi digunakan untuk internal aja sebagai diskusi aja gitu ya. Kemudian ada yang namanya Geographic Information System gitu ya. Nah, ini dengan catatan kalau kita punya eh, cabang di lokasi yang berbeda gitu ya. Nah, kita bisa analisis di semua cabang itu kira-kira bagaimana untuk mengimprove ya kalau misalnya ada permasalahan di salah satu cabang gitu ya, atau bisa dilakukan untuk analisis pasar juga gitu ya. Misalnya nggak bekerja dengan baik nih di lokasi ini, maka kita bisa tahu kira-kira mana yang uh, mungkin bisa dilihat dari selera ya, produk kita mungkin nggak sesuai, kemudian dari tempatnya juga gitu ya, atau dari evaluasi karyawan gitu ya. Banyak lah yang bisa kita pertimbangkan di sini. Hmm. Nah, selanjutnya ada yang namanya artificial neural network ya, untuk jejaring global. Nah, sebenarnya dengan berkembangnya teknologi informasi ya, maka em, maka kadang kita yang buat analisis ya, mungkin bisa aja kita serahkan ke mesin gitu ya. Ya karena sekarang kalau kayak ngomongnya AI segala macam, nah itu sebenarnya udah bisa berpikir layaknya sebagai manusia ya. Nah, sebenarnya kalau kalian ngomongnya AI itu kan satu sistem ya. Di dalamnya itu yang berpikir sebenarnya machine learning gitu ya. Dimana machine learning ini ada yang pakai
statistika sederhana, ada yang pakai apa, pokoknya model matematika ya. Kemudian ada yang pakai namanya INN ini ya. Dan kita akan bahas yang di sini ya. Nah, INN ini eh, mungkin kalau untuk matematika biasa ya, itu sebenarnya matematika yang kalian rumus-rumus yang kalian lihat itu sederhana sih ya. Ya kan intinya kalau kalian punya rumus tinggal masukin kan angkanya tinggal dihitung gitu ya. Tapi tahu nggak kalian kalau manusia itu sebenarnya lebih kompleks lagi gitu ya. Manusia itu belajarnya itu lebih kompleks lagi. Nah, kalau mesin mungkin kita pakai rumus ini, kasih masukan gitu ya, keluarannya udah pasti. Tapi kalau manusia ini bisa belajar banyak hal ya. Kita punya banyak bidang ya, mulai dari mungkin kita bagi berdasarkan sama jurusan gitu ya. Ada social science, ada natural science ya, IPA IPS lah gitu ya. IPS ada banyak lagi yang kita pelajari, manajemen, komunikasi gitu ya. Ada apa gitu ya. Sospol, sosial politik, ada hukum gitu ya. Role apa nih? Banyak ya. Ada IT, elektro, ada mesin gitu ya. Kan ada banyak ya. Sebenarnya manusia bisa belajar semua hal ya gitu ya. Ya nggak? Jadi nggak sama kayak mesin-mesin kayak rata-rata satu satu mesin ya buat satu tujuan misalnya. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang ya, di mana yang dipakai ya buat berpikir sekarang yaitu namanya ANN gitu ya. Jadinya eh, kita lebih sekarang mesin itu nggak cuma terbatas mengerjain satu spesifik permasalahan aja, tapi bisa menyelesaikan banyak permasalahan gitu ya. Mungkin kalau digunakan untuk di sini contohnya di manajemen ya, prediksi saham di pasar modal gitu ya, atau pengelolaan apa, pengenalan pola apa buat apa tujuan ini tergantung nih. Oke, ya mungkin kalian sekarang sering pakai AI ya buat tugas atau apa gitu. Ya itu salah satu contoh penggunaannya. Ya sebenarnya hmm, mereka bisa gitu ya, ya karena mereka udah nerima inputan dari manusia juga sebelumnya gitu ya. Makanya mereka udah tahu cara pengerjaannya. Ya komputer kan eh, nggak mengenal namanya istirahat ya, dan mereka bisa terus belajar dari informasi yang udah diberikan gitu ya. Makanya mereka komputer atau mesin ya lebih konsisten ya. Cuma kalau kita ngomongnya lebih pintar mana AI atau manusia ya, balik lagi ya, AI itu ngambil data dari manusia gitu ya. Ya tentu manusianya harus lebih pintar dulu daripada AI gitu. Ya, di mana nanti diolah sama ANN ini ya. Oke, Pak, boleh nanya nggak, Pak? iya Mumpung silakan. lagi bahas AI gitu kan. Aku sebenarnya penasaran banget karena kita kan
di sini jujur pengguna AI juga kan, udah terbiasa juga dengan kehadiran AI ini. Nah, AI itu kan bisa dibilang kayak tadi Bapak bilang itu selalu belajar ya, selalu self learning gitu kan, selalu belajar banyak hal gitu dari Hmm. data yang diberikan manusia. Nah, kira-kira AI itu bisa nggak sih kayak punya perasaan atau punya kesadaran seperti manusia? Soalnya kan misalkan in case dalam kasus bisnis misalkan, kan ada hal-hal yang memang bisa diputuskan hanya oleh manusia karena manusia punya perasaan gitu loh. Mungkinkah ke depan AI bakal punya rasa seperti manusia atau cuma pengetahuan atau informasi saja yang dia olah gitu loh. Makasih, Pak. Hmm, sebenarnya ya kalau masalah perasaan, perasaan itu sebenarnya lebih kompleks ya daripada cara berpikir ya. Ya, kadang perasaan dipengaruhi oleh banyak hal. Ada persepsi, kedekatan atau apa gitu ya. Jadi agak sulit buat diukur gitu ya. Tapi kalau manusia ya, kalau cara berpikir itu bisa dimodelkan gitu ya dalam artian gini. Kita aja kalau mau menentukan cara minjam, cara minjemin utang deh gitu ya. Memutuskan mau pinjemin utang berapa ya? Pinjemin utang 1 juta nggak ya? Nah, kita ada cara berpikir kita kayak gini. Pertama, kita ada duit atau enggak gitu ya. Nggak ada. Dan lihat lagi. Setelah kita tahu ya kita punya ada duit, kita ada duit, kita mikir lagi. Hmm, Kira-kira orang ini dekat atau enggak gitu ya. Ini enggak dekat, ini dekat ternyata. Terus kita pertimbangkan lagi. Kira-kira orang ini eh, orang kaya atau enggak gitu ya. Maksudnya kita pasti ngelihat dia mungkin bayar atau enggak gitu ya. Kaya atau enggak. Atau mampu lah gitu ya, mampu. Cuma lagi kepepet aja. Ini secara logika, kita kalau udah tahu ini, kita akan pinjemin. Kalau ini enggak. Kan sebenarnya cara berpikir manusia kayak gitu ya. Ini ambil salah satu aja contohnya. Nah, tapi kalau masalah, kalau kita bawa ke perasaan ya, ini kan secara logika. Tapi kalau kita bawa ke perasaan, pinjam 1 juta ini, ya akan banyak akan banyak perbedaan yang dihasilkan ya outputnya gitu ya. Kadang ada orang, duh, nggak enak nih, nggak enakan. Nah, nggak enakan kan ini sesuatu yang tidak bisa didefinisikan ya. Nggak enakan nih kalau nolak atau apa. Kemudian apa lagi? Kasihan gitu ya, Pak. Kasian, ya. Kasian ini kadang kita nggak bisa definisikan juga gitu ya. Kadang kita kasihan sama orang, orang dekat. Kadang ah, kadang kita kasihan sama orang dekat, tapi kita nggak kasihan sama pengemis misalnya. Kadang kita, ya derajat kasihannya juga beda gitu. Kadang kita kasihan sama anak kecil, kita nggak kasihan sama orang dewasa. Kadang apa gitu. Jadi kayak banyak hal gitu loh. Jadi lebih kompleks dibandingkan sama cara berpikir yang logis gitu loh. Jadi untuk punya perasaan itu, ya mungkin bisa, tapi justru bisa potensinya lebih potensi bahayanya lebih gede juga sih kalau saya lihat gitu ya. Karena mereka jadi
hasilnya jadi lebih liar dibandingkan pakai logik ya gitu ya. Sulit gitu ya, dan hasilnya juga saya nggak yakin konsisten ya dan stabil gitu. Mungkin itu sih. Kalau untuk tadi ya pertanyaan apakah mungkin AI akan punya perasaan gitu ya? Ya mungkin bisa ya, cuma kompleks banget gitu ya. Ya, siapa tadi? Itu ya. Ada lagi nggak pertanyaan lanjutan dari ini? Atau udah cukup jelas? Sudah, Pak. Terima kasih. Mm-mm. Oke, sama-sama. Oh, ya. Oke, ini kemudian ini kayaknya rangkuman dari berbagai sistem informasi ya, mulai dari akuntansi operasional, informasi, jaring sosial, jejaring global ya. Jadi mungkin di sini ada komponen-komponennya ya, bisa dibaca aja pengertiannya nanti ya. Ada TPS, PCS, ini ada komponennya ISINN gitu ya. Ini berdasarkan departemennya ya, akuntansi, keuangan, SDM, ya, ya. Jadi ada banyak ya partnya di sini. Kalau kita lihat di sini ya, pasti yang banyak berkembangnya di era informasi ya. Kalau dilihat dari komponennya ya. Tapi sebenarnya yang eh, yang efeknya gede sih ya sekarang ya jejaring global ya. Ya barangkali antar ke depannya di zaman zaman makin maju ya, makin makin banyak lagi terobosan-terobosan baru ya. Itu sih. Nah, karena sistem informasi juga berkembang ya dari waktu ke waktu, maka peran manajer juga makin berubah ya. Ya, mungkin manajemen teknologi informasi ya kali ini ya. Nah, kalau dulu mungkin kita harus paham teknikal gitu ya. Ya, kita harus paham detail gitu ya. Kemudian orientasi teknologi gitu. Kita harus tahu tools-tools apa yang kita pakai gitu ya. Cuma kita fokusnya ke efisiensi. Nah, tapi kalau sekarang gitu ya, kita nggak cukup aja dengan pengetahuan teknikal, tapi kita harus tahu bisnis gitu ya. Karena dulu informasi nggak cukup banyak ya, nggak cukup banyak orang yang ahli ya, makanya mereka fokusnya 80% ke pengetahuan teknikal gitu ya. Mungkin sekarang semenjak informasi jadi semakin banyak ya, dan semakin mudah diakses gitu ya. Nah, sekarang 80% itu pengetahuan ke bisnis gitu ya. Ya, karena mungkin 20%-nya di teknikal itu udah dipegang orang, mungkin beberapa orang yang ahli, em, dan bisa diotomasi juga ya. Jadi sekarang lebih fokusnya ke bisnis gitu ya. Nah, kemudian ini lagi ya, berorientasinya pada manusia.
Nah, ini juga ya untuk kalau dulu ya orang senang nih sama teknologi baru gitu ya. Orang senang kalau misalnya ada sesuatu hal yang baru ya, yang mungkin diterapkan ke pabrik atau perusahaan kita gitu ya. Nah, tapi sebenarnya fokus tujuan akhir kita ya, ujung-ujungnya buat jualan ya, buat convert ya, buat convert. Teknologi itu lebih ke tools ya, tools buat mencapai ini gitu ya. Itu teknologi. Sebenarnya apalagi sih yang bisa membuat kita convert ya? Ya ini kita tahu keinginan manusia gitu ya, keinginan manusia sendiri. Jadi eh, ya kalau sekarang sih mungkin tools juga penting gitu ya. Cuma ya seberapa besar sih persentase pentingnya gitu ya. Ujung-ujungnya kita bersumbernya pada keinginan manusia ya. Yang membuat orang beli itu kan ya manusia itu sendiri ya. Orang nggak ngeliat dia pakai sistem yang bagus atau apa gitu ya. Manusia mempertimbangkan lebih banyak hal gitu ya. Makanya keinginan ini yang lebih diutamakan sekarang. Kemudian dulu ya penekanannya pada efisiensi. Ya intinya gimana caranya kita mengeluarkan modal sekecil mungkin gitu kan. Intinya efisiensi gitu ya. Modal kecil tapi pendapatan maksimal ya. Ya enggak? Tapi kalau sekarang pendekatannya lebih ke kompetisi karena makin banyak gitu ya. Gimana caranya agar mereka menjadi satu-satunya yang bertahan? Saya mungkin ambilnya contohnya apa ya? Gojek kali ya. Yang ambil contohnya Gojek. Mereka mereka nggak peduli efisiensi awalnya. Kalian tahu kan? Banyak banyak kupon, banyak voucher ya gitu ya. Pasti istilahnya voucher ya, kupon. Kayak awal-awal tuh kalian tahu nggak sih? Gojek itu kayak dulu aja kita kayak dari satu gang ke gang yang lain. Kalau pakai ojek biasa ya, itu 20.000. Dulu pakai Gojek bisa 5.000 doang. Awal-awal ya, kayak 2014 kali ya. 2014 ya. Awal-awal Gojek ada. Pernah pernah ngerasa gitu nggak? Masih di Korea, Pak. Masih di Korea ya. Hmm. Oke. Nah, ya, saya ingat waktu itu saya masih kuliah juga ya. Ya, kuliah. Ya, awal-awal Gojek itu apa banget sih? Kayak jor-joran banget gitu ya. Jor-joran banget ngasih harga murah gitu ya. Dulu naik ojek gitu mahal, kadang juga harus diketok harganya gitu ya. Dengan adanya Gojek, ya jadi harganya lebih transparan dan orang lebih senang gitu ya. Dari sisi customer ya, kita ngelihatnya dari customer. Kalau kalau dari mitra mungkin juga mereka juga mitranya juga banyak ya.
Ya, awal-awal mereka ada yang sampai dapat 7 juta gitu ya, ke atas gitu ya. Dan duitnya dari mana? Ya, mereka sering ngasih voucher kupon diskon, harga murah, tetap bisa ngasih eh, tetap bisa ngasih gaji mitra tinggi gitu ya. Mereka bakar duit gitu ya. Mereka bakar duit semua ini. Tuh. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya mereka pengen menjadi satu-satunya. Mereka mau berkompetisi, pengen menangin kompetisi di sini. Gitu. Ya, mungkin dulu juga ada yang pernah dengar ya, dulu ada Uber ya. Cuma Uber kalah gitu ya. Uber kan udah nggak ada di Indo ya. Kalah Maxim, tim pemain baru nih, baru 2000 berapa. Mungkin cuma tetap aja orang bakalan eh, utamanya itu Gojek. Ya karena dia udah menang kompetisi. Nah, karena dia udah menang kompetisi, seberapa pun murahnya harga Maxim gitu ya. Seberapa pun murahnya harga apa Grab gitu ya. Orang udah terlanjur nyaman di sini, udah terikat sama di Gojek karena mereka udah menang kompetisi. Makanya walaupun harganya digetok gitu ya, bukan digetok sih, harganya makin mahal gitu ya. Kemudian ya pajak buat mitranya juga makin tinggi 20% gitu. Ya tetap aja orang bakalan terikat menggunakan Gojek gitu. Karena mereka udah menang kompetisi, ya kan? Ya ini erat kaitannya sih kalau kalian dari sisi ekonomi ya. Jadi ke arah duopoli atau monopoli ya. Dah, mau kasih contoh apa lagi nih sekarang? Saya kasih contoh inilah ya. Eh, Contoh pesawat terbang ya. Pesawat. Dulu itu tau nggak kalian harga pesawat itu murah banget sih dulu. Dulu aja, ya kebetulan saya dari Riau ya. Mungkin ke Pekanbaru ya. Pekanbaru ke Jakarta itu 700.000 gitu ya. Itu normal. Sekarang berapa? Juta 700. Wah, Gila kan harganya? Ya, padahal 700K ini dulu juga ada lagi tuh, bisa dapat lebih murah lagi. Ada Air Asia gitu ya. Air Asia dulu juga gembor-gembor tuh, ngasih promo diskon gitu. Sampai berapa dia? Kadang dia jual harga tiket pesawat cuma 5.000 doang. Bisa. Cuma memang bukan peak season ya, bukan kayak waktu waktu rame-ramenya kayak Lebaran atau apa. Juga ada Transnusa.
juga kompetitif ya. Merpati jarang, apa lagi ya? Sriwijaya gitu ya. Sriwijaya juga murah. Nah, sekarang ini mereka kalahnya karena apa? Bukan karena mereka kalah kompetisi sih. Kalau saya lihat mereka kalah karena regulasi ya. Mereka kalah sama aturan pemerintah yang menitik beratkan ke dua maskapai gede sekarang ya. Kemana tuh? Garuda ke Lion Air ya. Ya enggak? Mereka kalah kompetisinya ya karena regulasi. Contohnya. Nah, jadinya apa? Karena cuma dua ya. Ini mungkin ini ada Garuda juga dulu. Gak Lion. Karena ini sekarang Sriwijaya ya. Sriwijaya kayaknya udah dibeli siapa ya? Saya lupa Garuda ya. Sriwijaya ini ada 6 Air juga namanya. Kalau Super Airjet, ya itu Super Pak, kuning juga soalnya. Super Airjet baru dari Lion. Oh, Tapi Super Airjet kalau kalau lihat kalau lihat interior sama ya seragam pramugaranya segala macamnya kayak baru fresh gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kalian pengalaman pesawatnya sebenarnya nggak enak iya, kalau kalian pernah naik. jelek Ya banget. jelek banget ya. Iya, Berisik, goyang, nggak jelas gitu pokoknya itulah. bikin orang jet lag. Ah, ya cuma dia harganya murah kan. Harganya murah dibandingkan Lion Air biasa, dibandingkan Batik ya. Kayaknya Batik yang paling bagus ya di Lion ya. Iya, kayak kelas bisnisnya lah kalau batik. Nah, kalau Garuda punya Citylink ya. Ya Garuda ada Sriwijaya juga deh. Masih ada nggak namanya? Tapi udah dibeli sama Garuda. Udah nggak ada sih. Oh iya, ya mungkin udah nggak ada nama brandnya lagi ya. Berarti pesawatnya kali diakuisisi ya atau gimana? Nah, karena cuma ada dua ini ya, mereka jadi gampang geser-geser harga harga pesawat gitu. Sekarang kayak 1.700.000 sekali berangkat. Ya gila aja sih. Ya cuma inilah yang namanya ini ya. Kalau dia memang udah unggul dari sisi kompetisi, mereka akan sangat mudah buat ngambil keuntungan kalau udah menang gitu. Kalau udah menang mah udah gampang gitu. Intinya sih kayak gitu. Ya makanya jangan heran sih kalau banyak perusahaan-perusahaan yang awal-awalnya ngasih promo ya, ngasih promo gede-gedean gitu. Promo gede-gedean ya pasti suatu saat kalian akan merasakan kesulitannya sendiri sih. Cuma kalau bagi saya sih ya udah manfaatin aja promonya ntar kalau belakangan ya pakai yang lain gitu. Ya kalau dari sisi konsumer kayak gitu ya. Cuma kalau kita berpikirnya sebagai bisnismen ya ya oke itu investasi kita. Cuma rata-rata mereka udah tahu kalau kita udah menang kompetisi mereka akan nyaman sama kita gitu ya. Aman jadinya nggak mau pindah ke brand atau apa lain.
gitu ya. Jadi untuk yang peran sekarang, manajer sekarang, mereka nggak akan fokus sama efisiensi, mereka nggak akan menghemat budget gitu ya. Budget ya dibuang-buang aja lah, anggap aja itu ini ya namanya investasi atau apa. Kalau dulu budget harus ditekan seminimal mungkin biar kita dapat untung. Kalau sekarang strateginya nggak, kita harus invest ke ke pengguna, ke customer kita, biar nanti di masa depan kita bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. Jadi enggak, strateginya beda di antara dua hal ini. Oke, jadi perannya apa aja ya setelah kita tahu mereka berfokus ke sini. Ya. Ini untuk lebih detailnya ya, menyelaraskan strategi bisnis dan sistem teknologi informasi secara dua arah, gitu ya. Kemudian menciptakan hubungan yang efektif dengan manajemen masing-masing ya, masing-masing lini gitu ya, marketing, produksi segala macam gitu ya. Kemudian dengan memanfaatkan sistem ini, kita bisa merencanakan, merancang, serta mengimplementasikan sistem-sistem baru, serta bisa membangun dan mengolah infrastruktur juga ya, karena kita tahu ya, uh, hmm, ya kebutuhan sistem kita itu seperti apa gitu ya, dan cost-nya berapa yang harus dibayar gitu ya. Kemudian meningkatkan keahlian organisasi STI ya. Jadi teknologi itu makin berubah ya, makin lama makin berkembang, maka perlu untuk meningkatkan keahlian ya di masing-masing di sesuai sama teknologi yang berkembang saat ini gitu. Kemudian mengelola kerjasama dengan pemasok gitu ya. Ya, ini juga penting ya. Ya biar mereka ketika kita mau request sesuatu hal yang aneh-aneh gitu ya, mereka dengan senang hati ya buat bantu kita gitu ya. Kan kita nggak tahu kondisi keuangan kita apa perusahaan kita saat itu gimana. Ya kalau kondisi kita lagi berkembang, berarti kita pengennya mereka mau masuk lebih banyak gitu ya. Tapi kalau kondisi keuangan perusahaan kita makin jelek gitu ya, lagi jelek, maka biasanya kita mungkin ngambil solusi buat berhutang atau apa ke pemasok gitu ya. Ya mereka mungkin akan ngasih beberapa pilihan opsi ya untuk kondisi kita saat itu. Ya, karena kita nggak mungkin menurunkan, biasanya nggak mungkin menurunkan produksi ya. Kalau meningkatkan produksi mungkin, tapi kalau untuk menurunkan produksi itu kayak sesuatu yang harus dipikir panjang gitu. Dan membangun kinerja yang tinggi, kita mendesain ulang dan mengolah organisasi sistem informasi ya. Ini kalau misalkan memang terjadi harus terjadi perubahan gitu ya. Ini komponen-komponen sistem informasi, ya intinya di seputar gambar ini ya. Ada input, ada model, ada output, di mana model ini juga bisa ngambil data dari database ya, basis data. Kemudian ini uh, ada teknologi yang membantunya. Kemudian kita sebagai sistem pengontrolnya di sini. Nah, input ya adalah data yang dimasukin ke dalam sistem gitu ya. Jadi baik dari dalam ya maupun dari luar organisasi. Yang dari sisi internal gitu ya atau dari internet ya. Internal dari internet.
Ya data penjualan, data pelanggan, ya banyak lah ya. Tergantung dari model yang kita bikin nanti. Kemudian output ya. Output itu informasi yang dihasilkan ya. Nah, ini tergantung kita pengennya apa. Seperti laporan keuangan ya. Misalnya dari transaksi tadi kita pengen ubah jadi laporan keuangan, bisa jadi laporan stok barang juga bisa gitu ya. Kemudian juga ada model gitu ya. Model ini yang memproses input ya. Jadi input diproses oleh model sehingga bisa membantu kita menghasilkan sebuah output gitu ya. Jadi bisa pakai logika, bisa pakai model matematika, ya kita bisa manfaatkan itu buat menghasilkan sesuatu yang bisa dianalisis dan bisa digunakan gitu ya. Dan kemudian komponen teknologi ya, itu terkait sama perangkat-perangkat yang kita gunakan buat membuat model itu. Gitu. Ya, tentu yang pasti kita butuh komputer gitu ya, butuh software yang berhubungan gitu ya. Butuh juga sistem ya kalau kita pakai internet ya, eh, kira-kira koneksi kita gimana gitu ya. Tapi ini bukan sekedar cepat doang ya. Sekarang itu ya harus aman juga ya. Data kita nggak boleh bocor ya kalau perusahaan ya. Karena itu rahasia dapur. Kemudian ini ada untuk database-nya. Ya, ini bisa pakai SQL ya. Kalau data kita data tabel gitu ya. Biasanya sih data perusahaan kebanyakan data tabel gitu ya. Kita nggak pakai data-data yang lain. Dan yang terakhir ada komponen kontrol ya. Jadi kita harus tahu ya input input kita itu seperti apa yang kita harapkan, kemudian prosesnya itu harus seperti apa, sama keluarnya itu harus seperti apa. Nah, kita mungkin eh, lebih ke standar-standar yang dipenuhi sih gitu ya. Jadi ada beberapa standar-standar yang dipenuhi biar kita tahu kalau sebenarnya sistem kita itu udah berjalan dengan lancar atau enggak gitu ya. Tujuannya apa ya? Buat mencegah kesalahan gitu ya. Pastikan keamanan data sama bisa mengatur akses ke orang-orang tertentu aja. Tuh. Hmm, nah, mungkin kalau ini ya, hmm, ini mungkin contoh dashboard ya di biasanya di sistem informasi ya. eh, Kalian buat kalian akan disuruh ya, bukan disuruh sih ya. Kalian akan melihat ya, analisis ya. eh, Biasanya data-data itu akan disimpan ke dalam database kalian dan itu buat membacanya ya. Biasanya kalian butuh dashboard ya.
Nah, dashboard ini berdasarkan data yang kalian input ya. Nah, itu kalian bisa monitor nih. Biasanya kalau eh, untuk level CEO ya, itu dia akan ngelihat mulai dari eksekutif summary-nya dulu gitu ya. Dari eksekutif summary gitu ya, dia akan melihat kayak gambaran secara umumnya gimana gitu ya. Kondisi bisnis secara umumnya gimana. Mungkin eh, hmm, nggak ada contoh lagi nih. Retail aja lah, coba retail. Nah, biasanya seperti ini ya. Kita tahu ini eksekutif summary kita akan catat ya ke untuk bulan kapan ini kita bisa pilih ya. Penjualan bulan kapan, penjualan apa, tahun kapan gitu ya. Untuk di daerah mana gitu ya. Dan di sini kita bukan bisa ngelihat ya. Biasanya mulai dari uh, profit sama revenue kita ya. Nah, sales sama profit kita gitu ya. Jadi sales itu yang kejual atau omset ya sales ini ya. Kemudian kalau profit berarti itu keuntungan bersih kita gitu ya. Kemudian kita bisa ngelihat ya top selling toko kita mana aja gitu ya. Mulai dari uh, misalnya kita punya banyak cabang nih. Kira-kira kontributor yang paling banyak terhadap keuntungan kita toko yang mana gitu ya. Dan kita juga bisa ngelihat total salesnya yang berhubungan itu yang mana aja yang paling gede gitu ya. Nah, di sini kalau secara overall gini, ini kalau berdasarkan masing-masing toko seperti ini gitu ya. Ini kita bisa lihat uh, dengan kayak gini kita bisa analisis nih. Oh, ternyata dairy product ya atau susu-susuan sama telur itu paling banyak yang kejual. Jadi kalau kita pengen ngambil keuntungan lebih besar gitu ya, ya mungkin kita akan banyak lagi strategi yang harus kita lakukan. Mungkin berhubungan sama produk yang lebih sering kejual gitu ya, kayak gitu. Apakah kita naikin produksinya, apakah kita naikin harganya, atau kita apain gitu ya. Jadi strategi bakalan uh, bisa dihasilkan ya dengan memanfaatkan data-data yang seperti ini gitu ya. Nah, dari yang tadi ya produk klien kita bisa tahu juga secara detailnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihatnya per detail ya tadi. Kalau tadi kan executive summary ya, secara umum gimana. Kalau di bawah-bawah ini, setelah kita analisis secara umum ya, kita akan melihat spesifiknya apa sih yang terjadi gitu ya. Seperti ini. Oke. Ya.
Mungkin itu aja sih ya contoh untuk hari ini ya. Ada yang pengen ditanyakan sejauh ini? Hmm. Untuk membuat database seperti itu tuh biasanya perusahaan bisa membuat sendiri atau pakai jasa, Pak? Atau memang Nah, itu kalau untuk menjawab itu sebenarnya tergantung perusahaannya gitu ya. Ya, pertama, kalau ya pasti perusahaan punya punya perhitungan sendiri ya. Pertama berdasarkan sumber daya manusianya. Apakah ada yang bisa bikin itu gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti dia harus mikirin lagi. Kalau dia invest buat nge-hire atau merekrut orang buat bikin, kira-kira cost-nya berapa banyak gitu ya. Dibandingkan dia pesan langsung dari third party gitu ya atau apa gitu ya. Mereka pasti punya hitung-hitungan. Kalau misalnya dia sistemnya itu template ya, itu kan lebih gampang kita beli gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sistemnya itu fleksibel eh, karena mungkin bisnis kita itu sangat dinamis gitu ya. Dinamis dalam artian mungkin produknya akan berubah-ubah, mungkin kita juga akan expand ke berbagai lokasi atau gimana. Nah, itu lebih baik kita punya orang yang internal dalamnya. Mungkin itu sih pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan gitu. karena database yang seperti itu yang di Indonesia kayak EPOS kayak gitu tampilannya kurang bagus dan nggak sedetail itu kayaknya nggak seperti yang buat contoh tadi ya. Hmm. Biasanya kalau di Indo, kayaknya perusahaan-perusahaan yang gede ya, ada juga sih yang bagus. Kalian tahu SAP nggak? Malah belum tahu, Pak. Hmm, SAP. Dulu biasa sih kebanyakan ya pakai SAP sih ya. Hmm. Mereka juga ada nih bikin-bikin yang kayak gitu gitu. Biasanya digabungin sama sistem eh, keuangan segala macam gitu ya. Jadi ini kalau kalian lihat dia bisa menghubungkan sales dan distribution gitu ya. Ada human resource, ada finance-nya juga. Bisa dimonitor semua di sini. Biasanya kayak gitu sih. Tahu atau Odoo ya, kompetitornya SAP juga banyak gitu ya. Jadi em, ya. Tapi kalau SAP biasanya mahal sih karena ini udah lama ya, udah sejak tahun 9 berapa gitu ya. Udah lama dia berhubungan berkecimpung di sini. Tapi Odoo kayaknya opsi yang lebih murah gitu ya. Nih hitungannya berapa tuh? $13 per month, Terus bermod. lebih murah. Ratusan ribu lah ya. Ya, nah ini contoh-contohnya. Kalau mungkin ada juga ya yang bikin sendiri ya, tapi nggak selengkap ini kayaknya.
nggak selengkap dua perusahaan ini sih. Perusahaan ini kayak karena mereka produknya emang udah lama ya, emang udah terkenal juga, makanya ya mereka terkenalnya karena lengkap gitu ya. Makanya lebih apa banyak kejual sistem mereka gitu. Itu sih. Oke, mana sudah cukup? Atau ada iya oke. Ada pertanyaan yang lainnya? Kalau nggak ada, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman ya. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, bisa di chat aja. Oke, Siap, Pak. baik kalau gitu sampai jumpa minggu depan ya. Akhir kata saya ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.